Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 21 Mei 2022. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, yang adalah penuntun dalam menjalani kehidupan kita, sumber kebenaran, sumber sukacita buat kita semua dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersukacita dan bersorak-sorai pagi hari ini ketika kami boleh diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk memperlengkapi kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, di bawah tema panggilan yang mengubah. Dalam bahasa Toraja, petamba mak popembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengubah orang lain. Entah dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang halus. Tergantung bagaimana seseorang menyatakannya kepada orang lain. Karena yang paling penting ialah orang tersebut dapat mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Karena itu saudara-saudara, melalui pertemuan Yesus dan Sakeus merupakan sebuah pertemuan yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Mungkin orang yang hadir saat itu bertanya-tanya ketika mereka mendengar perkataan Yesus kepada Sakeus,
bahwa Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengajak ketika Sakeus sedang berada di atas pohon ara yang ingin melihat Yesus. Mendengar panggilan itu, Sakeus pun menyambutnya dengan sukacita menuju rumahnya. Pertemuan dengan Yesus menjadi babak baru bagi kehidupan Sakeus. Hidupnya diubahkan secara total, sehingga Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sekalipun demikian, tetap saja ada cipiran. Karena undangan Yesus kepada Sakeus, sehingga Yesus segera memberi jawaban kepada mereka yang bersungut-sungut bahwa hari ini telah terjadi keselamatan untuk rumah ini. Undangan Yesus adalah anugerah yang mengubah hidup kita. Karena itu, berjiwa besarlah seperti Sakeus yang mengubah hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Yesus membawa perubahan hidup yang radikal, dan sampai sekarang pun ia masih terus menyebarkan undangan kepada semua umat manusia melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara, marilah berubahlah ke arah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Bersukacitalah kita Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita diberi kesempatan pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersukacita, kami bersorak-sorai ketika kami boleh diberi kesempatan untuk menyaksikan hari yang baru. Terlebih khusus untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu pagi ini menguatkan dan memampukan kami untuk semakin hidup dan semakin menikmati kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan firman kebenaran-Mu hari ini melalui Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami ke arah Kristus, membuat kami hari lepas hari semakin hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup hanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, agar hari ini kami senantiasa hidup dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Diagungkanlah Engkau sepanjang kehidupan ini. Kami datang kembali, kami menyatakan sukacita kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan buat anak cucu kami, buat semua rencana-rencana yang akan kami lakukan ke depan, buat semua orang tua saudara-saudara kami, baik yang dalam menghadapi berbagai pergumulan, baik yang dalam sakit penyakit, baik yang mengalami sukacita, semua kami percayakan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan, baiklah dengan kuasa-Mu. Engkau senantiasa menguatkan dan mampukan, juga memberkati hidup kami, agar seluruh hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami,
baik pemimpin buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin di tengah gereja Toraja, bahkan seluruh umat kepunyaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan mengaruniakan hikmat dan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Secara khusus hari ini, pembukaan konvensi pendeta yang ketiga, campur tangan Tuhan dari pengharapan kami. Sehingga hari ini sampai tanggal 21 mendatang, segenap hamba-hamba Tuhan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, boleh duduk bersama-sama untuk berbicara dan merencanakan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pembangunan umat kepunyaan Tuhan. Mampukan kami hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengangkat tugas tanggung jawab kami, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur, serta bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.